Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nita Krismania YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tema 8 kelas 6, yaitu tentang bumiku. Subtema 1 tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Namun alangkah baiknya sebelum belajar jika kalian membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Juga jangan lupa klik like dan subscribe. Sebelum ke penjelasan materi, coba baca dulu paragraf berikut, kemudian tentukan kata kunci dari paragraf tersebut. Iya, kata kunci dari paragraf tersebut yaitu rotasi bumi atau perputaran bumi. Rotasi bumi sendiri adalah pergerakan bumi yang berputar pada porosnya. Perputaran bumi pada porosnya ini adalah gerakan harian. Bumi berputar menuju ke arah timur atau melawan arah perputaran jarum jam. Arah rotasi inilah yang menyebabkan berbagai dampak rotasi bumi yang dapat kita rasakan dari bumi. Rotasi bumi memakan waktu kurang lebih selama 23 jam 46 menit 4,901 detik dan masa itu dibulatkan menjadi 24 jam. Maka dari itulah waktu satu hari satu malam terdiri dari 24 jam. Nah, jadi yang selama ini kalian lihat sepertinya matahari yang berputar itu sebenarnya salah. Sebenarnya bumilah yang berputar. Adanya rotasi bumi itu dapat menimbulkan dampak yang dapat kita rasakan sehari-hari. Yang pertama, yaitu adanya gerak semu harian matahari. Jika selama ini kalian tahu bahwa matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, itu bisa terjadi karena sebenarnya bumi berputar melawan arah jarum jam. Sebenarnya bumilah yang berputar dari arah barat menuju ke arah timur. Yang kedua, adanya perbedaan siang dan malam. Salah satu efek rotasi bumi yang paling terasa adalah terjadinya siang dan malam hari. Rotasi bumi pada porosnya ini menyebabkan bumi terbagi menjadi dua bagian, di mana bagian yang menghadap matahari akan merasakan siang hari dan yang membelakanginya akan mengalami malam hari. Karena bumi juga berputar mengelilingi matahari, fenomena terjadinya siang dan malam ini memiliki durasi yang bervariasi di beberapa negara. Kamu dapat merasakan panjang siang dan malam yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah perbedaan waktu di belahan bagian bumi. Perbedaan waktu di berbagai bagian bumi ini juga disebabkan oleh rotasi bumi yang terbagi menjadi 24 zona waktu. Sesuai dengan waktu 24 jam yang dibutuhkan bumi untuk berputar 360 derajat. Pusat waktu sendiri terletak di kota Greenwich di negara Inggris dengan derajat bujur 0 derajat. Seperti yang kamu ketahui, bumi berputar satu kali putaran itu sebesar 360 derajat selama kurang lebih 24 jam. Dengan kata lain, dalam satu kali putaran itu, bumi memerlukan waktu 24 jam. Artinya, tiap 1 jam bumi berputar sejauh 15 derajat. Contohnya, Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sehingga panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Jika setiap 15 derajat selisih waktu 1 jam, maka Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Dengan pembagian 46 dibagi 15 sama dengan 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Contohnya seperti ini. Ada 3 orang sahabat bernama Andi, Made, dan Domingus. Andi ini adalah seorang anak yang tinggal di daerah Bandung, yaitu waktu Indonesia bagian barat, sedangkan Made tinggal di Bali yang termasuk waktu Indonesia bagian tengah, dan Domingus adalah anak yang tinggal di Papua dengan wilayah Indonesia bagian timur.
Pada suatu hari, Made menelpon teman-temannya yang berada di waktu Indonesia bagian Barat dan waktu Indonesia bagian Timur. Made waktu itu menelpon pukul 6. Dia sendiri sedang bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Ternyata Andi itu dia baru bangun tidur. Setelah melihat jam, di daerah waktu Indonesia bagian Barat itu masih berada pada pukul 5. Sedangkan Domingus dia sekarang sedang bersiap-siap untuk mengikuti pelajaran. Artinya di sana berada pada pukul 7. Perbedaan waktu ini dapat terjadi karena adanya efek dari rotasi bumi. Yang keempat, dampak dari adanya rotasi bumi yaitu perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi mengakibatkan gerakan yang arahnya menjauhi pusat. Akibatnya, bumi menjadi tidak bulat sempurna atau bentuknya bulat pepat. Ada bentuk tidak baku di kedua kutubnya dan mengembang pada khatulistiwa, sehingga diameter kutub bumi lebih kecil daripada diameter khatulistiwa. Bisa kalian lihat pada gambar berikut. Diameter bumi dari kutub utara ke kutub selatan itu sejauh 12.714 km. Sedangkan diameter bumi pada garis ekuator yaitu sejauh 12.756. Hal ini berakibat pada percepatan gravitasi di daerah kutub menjadi lebih besar dibandingkan khatulistiwa. Yang kelima, adanya pembelokan arah angin dan arus laut. Pembelokan arah angin dan arus laut ini juga terjadi akibat rotasi bumi yang menyebabkan angin yang bergerak ke arah khatulistiwa di belahan bumi utara bergerak searah jarum jam. Sedangkan pada angin di belahan bumi selatan bergerak berlawanan arah jarum jam. Pembelokan arah angin dan arus laut ini disebut juga dengan efek Coriolis. Akibat efek ini, angin dan arus laut di belahan bumi utara berputar searah jarum jam dan sebaliknya pada belahan bumi selatan yang bergerak berlawanan. Pada kondisi perbedaan suhu dan tekanan udara yang tinggi, akan timbul angin yang kencang dan dapat menghasilkan hurricane atau angin topan. Sedangkan pada wilayah tropis yang berada di garis khatulistiwa seperti Indonesia tidak terdapat efek Coriolis dan tidak akan mengalami badai topan. Coba perhatikan fenomena berikut ini. Peristiwa pada video tersebut terjadi di kota Fairbanks di Alaska pada musim dingin. Dalam video tersebut dapat kita lihat bahwa matahari terbit pukul 10:54 after meridian dan terbenam pada pukul 2:40 post meridian. Dengan kata lain bisa kita lihat bahwa di kota Fairbanks, Alaska ini siang hari terjadi hanya pada 3 jam 40 menit saja. Bahkan setelah matahari terbenam, langit masih terlihat begitu cerah dan fenomena inilah yang dinamakan dengan midnight sun. Peristiwa midnight sun atau matahari tengah malam merupakan salah satu fenomena alam yang biasa terjadi saat musim panas tiba, terutama di wilayah bumi bagian utara, lingkar Arktik maupun bumi bagian selatan, lingkar Antartika. Saat midnight sun, kita masih dapat melihat matahari di tengah malam sekalipun saat cuaca cerah. Menurut penelitian, untuk wilayah kutub utara sendiri, diketahui jika matahari tidak pernah tenggelam sekitar pada tanggal 21 Juni atau saat musim panas di belahan bumi utara terjadi. Sedangkan di tanggal yang sama, wilayah kutub selatan atau Antartika, matahari tidak pernah terbit saat musim dingin tiba. Hal ini disebabkan karena posisi matahari lebih dekat dengan kutub utara. Sekitar tanggal 22 Desember, posisi matahari lebih dekat dengan kutub selatan. Akibatnya, daerah tersebut berada di musim panas dan akan selalu melihat matahari sepanjang hari atau 24 jam. Untuk wilayah kutub utara, tidak akan pernah melihat matahari terbit. Dengan kata lain, wilayah tersebut sedang berada pada musim dingin, seperti yang dapat kita lihat pada video berikut ini.
Peristiwa rotasi bumi juga dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Naml ayat 88 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. Surah An-Naml ayat 88 tersebut menjelaskan dua hal. Pertama, gunung-gunung dihasilkan oleh lempengan-lempengan tektonik bumi, di mana lempengan-lempengan itu terus bergerak, sesuatu yang baru dapat dibuktikan berabad-abad setelah turunnya Al-Quran. Kedua, gunung-gunung sebagai hasil dari pergerakan dan tumbukan lempengan-lempengan tektonik bumi, di mana kokoh dan diam, yang dalam hal ini merepresentasikan tanah dan bumi itu sendiri dikatakan bergerak, sebagaimana jalannya awan. Awan di ketinggian tertentu dari permukaan bumi dalam hampir semua kasus selalu bergerak dari barat ke timur, dengan pengecualian di daerah ekuatorial dan kutub, di mana terkadang awan bergerak dari timur ke barat. Hal ini dikarenakan karena rotasi bumi yang juga dari barat ke timur. Maka ayat ini juga menerangkan bahwa bumi bergerak dan arah pergerakannya atau rotasinya adalah yang sebagaimana jalannya awan, yaitu dari barat ke timur. Meskipun lempengan-lempengan tektonik yang mana membentuk gunung-gunung itu sendiri bergerak tidak selalu dari barat ke timur, namun gunung-gunung yang kokoh sebagai hasil dari tabrakan lempengan-lempengan ini bergerak dari barat ke timur, yang mana merepresentasikan bumi itu sendiri bergerak dari barat ke timur sebagai akibat dari rotasi bumi. Nah, sekarang silahkan kalian siapkan buku dan alat tulis kalian sebagai bahan pemantapan materi. Kita latihan soal terlebih dahulu. Silahkan dicatat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.